Nominasi Oscar sudah diumumkan nih. Gimana? Film kalian ada yang masuk nominasi nggak? Tapi pernah nggak sih kalian itu penasaran gimana caranya sebuah film bisa masuk nominasi bahkan bisa menang dalam sebuah Oscar? Apa memang karena kualitasnya atau ada hal penentu lainnya nih? Penasaran nggak sih? Semuanya akan kita kupas tuntas di What's the Story kali ini. Kita akan bahas singkat gimana sih sebuah film itu bisa masuk nominasi bahkan memenangkan Oscar. Tentu aja nggak semua film ya K-Lovers bisa masuk ke nominasi Oscar. Ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya nih, film itu harus tayang mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember di tahun sebelumnya. Jadi film yang baru rilis di Januari 2023 belum bisa nih K-Lovers untuk jadi nominasi Oscar. Syarat-syarat ini sebenarnya bersifat dinamis. Misalnya, saat sebelum pandemi, film-film yang mau masuk ke nominasi Oscar harus diputar di bioskop daerah Los Angeles. Namun karena ada pandemi, film-film yang diputar secara live streaming pun sudah bisa masuk menjadi nominasi di Oscar. Nah, selanjutnya kalau sudah memenuhi syarat, film-film ini akan disaring oleh member dari The Academy of Motion Pictures Arts and Science atau biasa disingkat AMPAS. Hingga kini dikabarkan sudah ada kurang lebih 9 ribuan member dari AMPAS yang terdiri dari orang-orang terbaik di industri perfilman. 9.000 lebih dari member AMPAS ini nantinya akan dibagi ke dalam 17 kategori berbeda. Ada kategori aktor, sutradara, editor, you name it lah. Nah, nanti masing-masing dari member ini akan menyetorkan satu nama tapi di kategori mereka masing-masing. Jadi misalnya kamu adalah member dari AMPAS di kategori aktor. Ya jadi kamu hanya bisa menyetorkan satu nama aktor yang menurut kamu mumpuni untuk masuk nominasi. Tapi beda halnya dengan kategori Best Pictures. Di kategori ini, satu member AMPAS bisa menyetorkan 10 judul film untuk dimasukkan ke nominasi. Nah, setelah nominasinya diumumkan, nantinya member AMPAS ini akan menerima surat suara baru yang akan mereka gunakan untuk memvoting para pemenang. Nanti mereka punya sistem penilaiannya sendiri. Nanti film yang paling banyak disebut belum tentu menang sih sebenarnya. Ya, bisa juga menang, tapi mereka punya sistem penilaiannya sendiri gitulah. Nah, pertanyaannya sekarang nih, apakah member-member AMPAS ini menonton semua film yang mendaftar Oscar? Nah, disinilah peran kampanye atau campaign dibutuhkan. Jadi memang kampanye ini adalah hal lazim yang dilakukan oleh production house untuk mempromosikan film-film mereka agar supaya dibicarakan, didengar, ditonton, dan nantinya akan di-vote oleh member AMPAS. Kegiatan kampanye ini termasuk adalah iklan-iklan, interview media, bahkan sampai lobbying. Jadi semakin kencang gaung sebuah film, semakin besar juga kesempatannya untuk masuk nominasi, bahkan sampai memenangkan sebuah nominasi. Ini tentu saja jika dibandingkan dengan film yang tidak melakukan kampanye ya, jadi chance mereka lebih besar gitu untuk menang. Dan soal kampanye ini diakui oleh salah satu member dari AMPAS yaitu Stu Zakim. Kampanye ini tidak hanya dilakukan saat film rilis, tapi juga saat award session dimulai yaitu bulan November sampai dengan Februari. Inilah mengapa kita banyak menemukan interview aktris dan aktor di antara bulan-bulan itu. Seperti interview Michelle Yeoh untuk filmnya Everything Everywhere All at Once. Tujuan mereka bukan lagi untuk promo film, tapi lebih ke menciptakan buzz gitu. Biar film mereka terus diomongin dan ya mungkin subconsciously mempengaruhi keputusan dari AMPAS. Bentuk lainnya juga adalah dengan mengadakan party untuk para member AMPAS, juga membangun koneksi dan lobbying juga bisa mereka lakukan, tapi tentunya ada batasan-batasan yang harus mereka patuhi. Kampanye Oscar ini sebenarnya umum dilakukan. Tapi terkadang ada juga yang sampai nekat melakukan black campaign. Tapi kayaknya itu kita bahas belakangan aja ya. Sekarang kita bahas kampanye normal Oscar dulu ya. Jadi salah satu strategi dari film-film ini adalah juga menayangkan film-film mereka di festival film besar seperti Cannes, Venice, dan Toronto. Strategi lainnya adalah dengan meng-hire sutradara dan aktor papan atas demi menciptakan buzz tersendiri. Cara lain adalah dengan mendistribusikan film di Amerika. Ya, walaupun seperti yang Heavy bilang di awal ya, sudah bukan menjadi syarat mutlak untuk daftar Oscar, tapi mau bagaimanapun juga Oscar tetap berbasis di Amerika.
Strategi lainnya adalah dengan mengangkat isu global yang sedang banyak dibicarakan, seperti isu pelecehan seksual, rasisme, atau isu-isu lainnya. Kemudian cara terakhir yang bisa digunakan adalah dengan mempertahankan gimana caranya biar film ini tuh tetap jadi perbincangan gitu. Seperti dengan bisa mengandalkan iklan, interview, atau mengadakan pesta. Bicara soal kampanye, pasti kita bicara soal duit. Yap, jadi mereka yang punya modal besar pasti bisa juga menciptakan buzz yang besar, yang akhirnya meningkatkan chance untuk masuk nominasi. Tapi ya walaupun bassnya gede tapi kualitasnya juga jelek sih, wassalam juga sih. Tapi intinya dengan adanya modal besar, at least chance-nya juga besar. Biaya kampanye Oscar ini enggak kecil. Kira-kira dalam sekali kampanye bisa menghabiskan sampai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Menurut beberapa stakeholder di dunia perfilman, termasuk Susan Sarandon, sebenarnya hal ini tuh terhitung nggak adil sih. Karena bayangin aja contohnya seperti film Parasite. Mereka tuh harus melakukan kampanye gila-gilaan hanya untuk biar mereka menciptakan perbincangan. Mungkin ini juga ya kenapa sampai sekarang belum ada film Indonesia yang berhasil tembus Oscar. Mungkin karena kampanye mereka yang belum masif. Tapi itu asumsi dari Heavy aja sih. Nah, tadi kan Heavy sempat menyinggung soal Black Campaign ya. Nah, sebenarnya gimana sih contoh Black Campaign? Atau siapa korban dari Black Campaign? Citizen Kane bisa disebut salah satu dari korban Black Campaign. Buat para pecinta film sepertinya sudah familiar ya dengan Citizen Kane. Film ini disebut-sebut sebagai film terbaik di dunia. Namun sayangnya film ini belum pernah mendapatkan gelar itu di Oscar. Usut punya usut, Citizen Kane ini adalah korban dari Black Campaign dari Taipan Media, yaitu William Randolph Hearst. Jadi, William ini melarang Citizen Kane ini dibahas di koran-korannya, serta membatasi penayangannya di bioskop. William juga terang-terangan menjelek-jelekan sutradara sekaligus pemeran utama dari Citizen Kane, yaitu Orson Welles. Ternyata hal ini dilakukan karena karakter utama di Citizen Kane konon adalah penggambaran dari diri William sendiri. Nah, William ini ceritanya nggak suka gitu loh dengan penggambaran dirinya di film Citizen Kane. Nah, kalau bicara tentang sosok yang kerap melakukan campaign yang nggak genah nih di Hollywood, akan ada satu karakter yang muncul. Ia adalah mantan produser Harvey Weinstein. Harvey ini terkenal cukup ambisius lah untuk mendapatkan Oscar. Makanya dia kalau melakukan kampanye itu lumayan masif banget. Intinya Harvey ini diduga melakukan persaingan yang tidak sehat. Selain dia tuh sangat fokus sama filmnya sendiri, dia juga menjatuhkan kandidat lain, bahkan menyerang sampai ke personal. Contohnya nih untuk filmnya Shakespeare in Love yang memenangkan Best Picture tahun 1999. Jadi, film Shakespeare in Love ini bersaing dengan film Saving Private Ryan yang menjadi jagoannya banyak orang. Jadi kalian bisa banget dong ngebayangin betapa kagetnya orang-orang ternyata Shakespeare in Love yang membawa piala Best Pictures di tahun itu. Harvey disebut-sebut banyak melakukan cara yang nggak bener nih demi memenangkan filmnya sendiri, termasuk salah satunya dengan menyebarkan rumor yang bilang bahwa film Saving Private Ryan ini cuma bagus di 20 menit awal aja. Nggak sebanding tuh sama filmnya Harvey yang Shakespeare in Love yang begitu romantis, mewah, dan irresistible. Hal ini juga ia lakukan saat filmnya In the Bedroom bersaing dengan sebuah film biografi A Beautiful Mind. Rumor yang beredar, Harvey ini menyebarkan desas-desus tentang subjek di film tersebut yaitu John Nash dan juga dugaan seksualitas serta dugaan antisemitismenya. Tapi Black Campaign dari Harvey ini gagal karena A Beautiful Mind tetap memenangkan Best Picture kala itu. Ya, balik lagi sih, walaupun memang keberadaan Black Campaign ini ada, tapi film yang menang itu tentu masih punya kualitas mereka masing-masing. Jadi adanya kampanye ini itu sebenarnya untuk meningkatkan kemungkinan mereka untuk menang agar bisa di-vote oleh member Ampas. Nah, kalau buat kategori Best Picture tahun ini, kira-kira menurut kalian siapa nih yang bakal menang? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya.
Nah, dan juga kalau kalian pengen Heavy ngebahas topik lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau gitu Heavy pamit undur diri, bye-bye!